Sekarang kita udah sampai ke subbab terakhir materi reaksi redox, yaitu materi stoikiometri redox. Di materi ini gua bakal bagi jadi dua part. Part pertama stoikiometri redox yang terbilang sederhana. Yang kedua stoikiometri yang ya udah lumayan susah lah ya. Yang part pertama itu paling cuman kayak konsep mol, terus perbandingan mol gitu, pokoknya masih sederhana, BST gitulah. Kalau yang part 2 nih udah nih kita mulai pakai MGST, normalitas, terus ngitung kadar. Sekarang kita bahas part 1 dulu. Syarat pertama yang harus kalian pahamin sebelum masuk materi ini, kalian harus review lagi tentang konsep mol di materi stoikiometri. Gimana cari mol dari jumlah partikel, cari mol dari massa, cari mol dari volume, kondisi ATP, STP, terus cari mol dari konsentrasi molaritas. Kayaknya nggak banyak-banyak ya kalau bahas ini, soalnya takut kelamaan. Kalian bisa review lagi sendiri. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soalnya begini nih. Tembaga 1 sulfat dioksidasi dengan kalium dikromat dalam suasana asam sulfat. Tentukan reaksi setara bla 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 ke bawah ya. Yang pertama berarti jelas dong, kita harus tentuin reaksi kimianya kayak gimana. Di sini tembaga 1 sulfat berarti Cu2SO4 dioksidasi dengan kalium dikromat tambah K2Cr2O7 dalam suasana asam sulfat ditambah H2SO4. Nah, loh kok di soal ini kita gak tahu produknya apa? Gimana tuh? Di sini gue bakal ngasih tips and trick buat nentuin produknya. Kan kalau sama Butin katanya kita tuh kayak ngapalin gitu ya, ngapalin reaksinya. Di sini gue bakal ngasih tahu kalian tips and tricknya cara nentuin produknya. Biasanya di sini tuh soal kayak gini biasanya cuman ada satu reaksi oksidasi sama satu reaksi reduksi. Oke, kita mulai. Cu2S tembaga 1 sulfat dioksidasi, berarti ini mengalami oksidasi ya. Ini mengalami oksidasi. Oksidasi tuh kenaikan bilox. Bilox mana di sini yang memungkinkan naik bilox? Di senyawa Cu2SO4, Cu bilox plus 1 paling mungkin dia mengalami oksidasi, soalnya dia jadi senyawa Cu2+, ya kan? Yang kedua, di tembaga 1 sulfat dioksidasi dengan kalium dikromat, berarti K2Cr2O7 ini bertindak sebagai oksidator, di mana nanti K2Cr2O7 akan mengalami reduksi. Di senyawa ini, senyawa yang memungkinkan mengalami reduksi itu Cr. Di sini Cr-nya plus 6. Kalau kalian nggak percaya, hitung satu-satu biloxnya. Cr plus 6 bakal direduksi jadi Cr3+. Tahu dari mana ini bakal direduksinya jadi Cr6 apa bakal direduksinya jadi Cr3 apa Cr4? Kalian buka lagi rangkuman yang pernah gue kirim.
di email. Di situ ada catatannya, beberapa catatan banyak tuh, 2 lembar. Di situ ada catatannya kalau senyawa punya 2 bilox dari mana ke mana tuh nanti ada di situ semua. Nah, kita lanjutin dulu. Berarti ini yang mengalami reduksi oksidasinya nih ya. Sekarang kita lanjut penyetaraannya. Nanti di penyetaraan kita bakal nemuin semua produknya. Tadi kita udah dapet ya senyawa yang reduksinya tuh K2CR2O7. Berarti dalam ion bentuknya Cr2O7 2-. Jadi Cr3+. Yang oksidasinya Cu+, jadi Cu2+. Nah, di part pertama ini gua mau cobain jelasin penyetaraannya pakai cara ion elektron. Nanti part 2 gua jelasin cara bilox. Nah, ini penyetaraannya masih sama sih kayak biasa aja ya. Pertama, setarain atom-atom selain H sama O. Di sini Cr. Reaksi reduksinya berarti Cr di kiri 2, di kanan 1, berarti di kanan dikali 2. Oksidasi di kiri 1 Cu, di kanan 1 Cu udah setara. Terus selanjutnya kita setarain jumlah O dengan H2O. Di reaksi reduksi di kiri ada 7O, berarti di kanan kita tambah 7H2O. Reaksi oksidasi nggak ada O sama sekali ya, kita diemin aja. Terus karena tadi udah ditambahin H2O, berarti kita setarain lagi H2O tadi sama H+. Di sini 7H2O, berarti kita setarain sama 14H+ di ruas kiri. Udah gitu kita setarain lagi jumlah elektronnya. Pertama yang reaksi reduksi dulu. Cr2O7 biloxnya -2. 14H+ biloxnya +14. 2Cr3+ biloxnya +6. 7H2O biloxnya 0. Total di kiri ada +12, di kanan ada +6. Berarti kita setarain muatannya, berarti di ruas kiri kita tambahin 6 elektron supaya muatan di kanan sama di kiri itu sama-sama +6. Berarti kita tambahin 6 elektron di sini. Terus yang reaksi oksidasinya di kiri +1, di kanan +2. Berarti di kanan kita tambahin 1 elektron. Karena jumlah elektronnya belum sama, jadi belum bisa kita coret dong. Langkah selanjutnya kita setarain elektronnya supaya bisa kita hilangin. Berarti yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 6. Kita dapat reaksinya Cr2O7 2- ditambah 14H+ tambah 6 elektron, jadi 2Cr3+ tambah 7H2O. Yang oksidasinya kita kali 6, kita dapat 6Cu+, jadi 6Cu2+ ditambah 1 elektron. Tambah 6 elektron. Sorry. Terus kita coret elektronnya. Habis. Jadi tinggal sisa 6Cu+ ditambah Cr2O7 2- tambah 14H+, jadi 6Cu+ tambah 2Cr3+ tambah 7H2O. Kita balikin lagi ke awal. Tadi di soal di reaksi Cu+ ya, Cu1SO4 bentuknya. Senyawanya Cu2SO4, berarti di sini jadi 6Cu+ jadi 3Cu2SO4. Cr2O7 aslinya jadi K2Cr2O7. Sama-sama 1 ya koefisiennya. Terus 14H+ di reaksinya H2SO4, jadi di sini 7H2SO4. Nah,
di produknya, Cu ini bakal berikatan sama SO4, Cr bakal berikatan sama SO4, karena agak mungkin dia berikatan sama Cu sama Cr tuh gak bakal berikatan lagi sama Cr2O7. Berarti dia berikatan sama SO4. Berarti Cu jadi Cu2, 6Cu jadi 6CuSO4, 2Cr3 plus berikatan sama SO4 jadi 2Cr jadi Cr2SO4 3 kali. Terus 7H2O tetap. Nah, di sini K-nya kita belum ada nih di produk, berarti kita tambahin K di sini. K berikatan sama siapa? Karena K gak bisa berikatan lagi sama Cr2O7, berarti K bakal berikatan lagi sama SO4 2-. Jadi K2SO4 jumlah K-nya harus sesuai dengan yang ada di kiri. Di sini K udah ada 2, di sini udah ada 2, dah setara. Kita dapat reaksi setaranya 3Cu2SO4 ditambah 2Cr2O7 ditambah 7H2SO4 jadi 6CuSO4 ditambah Cr2SO4 3 kali tambah K2SO4 tambah 7H2O. Soal yang pertama udah selesai. Yang A, kita lanjut ke soal B. Dalam reaksi di atas, berapa mol Cu dioksidasi oleh 1 kalium dikromat? Oke, kita lihat coret-coretannya. Di sini Cu2SO4 berapa mol Cu2SO4 yang dioksidasi sama 1 mol K2Cr2O7. Berarti di sini mol K2Cr2O7 tuh kita dapat 1 mol. Ya. Karena ini mol berarti ingat di perhitungan stokiometri, mol berbanding lurus dengan koefisien. Di sini kita cari mol Cu2SO4. Berarti caranya koef Cu2SO4 per koef K2Cr2O7 dikali mol K2Cr2O7. Didapat koef Cu2SO4 itu 3, koef K2Cr2O7 itu 1, mol K2Cr2O7 itu 1 mol. Jadi kita dapat 3/1 dikali 1 mol, hasilnya 3 mol. Dah. Soal B clear, beres. Sekarang kita ke nomor C. Soalnya berapa liter K2SO4 yang dihasilkan dalam kondisi STP. Tadi kita udah dapat nih mol Cu2SO4 3 mol, mol K2Cr2O7 1 mol. Sekarang kita mau tahu berapa liter K2SO4 yang dihasilin dalam kondisi STP. Berarti kita cari mol dulu K2SO4. Caranya sama kayak tadi ya. Koefisien K2SO4 per koefisien K2Cr2O7 dikali mol K2Cr2O7. Di sini kalian bisa juga Cu2SO4 yang jadi patokannya karena dia udah diketahui ya. Di sini gue pakai yang K2Cr2O7 aja supaya gampang. Berarti 1/1 dikali 1 mol. Berarti K2SO4 itu yang dihasilin cuma 1 mol. Habis itu kita cari volumenya di segi 4 mol tadi. Kita tahu mol sama dengan volume per Vm. Tadi kita udah dapat mol yang 1, volumenya yang ditanya. Dia volume molarnya tuh dalam kondisi STP, di mana STP itu 22,4. Maka volumenya sama dengan 22,4 liter. Ini naik ke sini ya, dikali. Ketemu volume K2SO4 yang dihasilin adalah 22,4 liter. Lanjut pertanyaan terakhir. Berapa gram tembaga sulfat untuk mereduksi kalium dikromat? Karena ini kita udah tahu ya tadi ya, mol Cu2SO4 itu
sebanyak 3 mol. Sebanyak 3 mol. Berarti sekarang kita bisa langsung cari masanya. Di segi 4 mol tadi kita juga punya rumus mol sama dengan massa per mr. Molnya 3, masanya yang kita cari. Terus mr-nya mrCu2SO4 dapat 223. Berarti masanya kita dapat 669 gram. Udah selesai, terjawab semua ya. Untuk buat part 1 ini udah beres. Kita lanjutin lagi ke part 2 nanti ya. Kalau ada pertanyaan, masukin ke kolom komentar di bawah ini.